Sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Rudi Ismayanto dari Bawaslu Kota Singkawang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengawasan netralitas ASN dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Nah, apa itu netralitas ASN dan politik uang, serta bagaimana cara pengawasannya? Berikut penjelasannya. Pengawasan netralitas ASN dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kalimantan Barat. Rekan-rekan semua, apa itu netralitas ASN? Adalah keadaan pegawai ASN untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam hal ini, posisi mereka harus netral dari kepentingan-kepentingan tertentu golongan atau kepentingan pribadi pada saat pelaksanaan kegiatan pilkada pada tahun 2020. Kemudian, siapa saja objek pengawasan ASN? Perlu kita ketahui bersama bahwa menjadi objek pengawasan kita adalah pegawai ASN yang berada di wilayah lingkungan kerja kita. Jika misalkan Panwaslu kecamatan, maka bisa di lingkup kecamatan, dan jika itu pengawas pemilu kelurahan atau desa, maka skop pengawasannya di lingkup pengawasan tingkat desa atau tingkat kelurahan, di mana di lingkup wilayah kerja kita terdapat kantor atau tempat pelayanan milik pemerintah atau tempat pegawai ASN bertugas sampai tempat mereka bertempat tinggal, karena jabatan selaku ASN itu melekat pada diri mereka sendiri. Apa saja yang menjadi fokus pengawasannya terhadap netralitas ASN, yaitu jangan sampai ada pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerja, keluarga, dan masyarakat. Pastikan pegawai ASN tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan serta melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga dan instansi. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 2 huruf F, netralitas artinya adalah PNS atau pegawai ASN tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kemudian, dalam PP nomor 42 tahun 2004, pasal 11 poin C, setiap ASN menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Dan dijelaskan pula di Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2010, pasal 4. Di poin 14 dan 15 bahwa pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPR termasuk dalam pemilihan kepala daerah dengan cara memberikan dukungan. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian penggunaan fasilitas terkait jabatan dalam kegiatan kampanye. Kemudian membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan selama masa kampanye. Dan terakhir, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu selama dan sesudah masa kampanye. Sahabat Bawaslu, apa itu bentuk dan waktu pengawasan terhadap netralitas ASN? Pertama, bentuk pencegahan. Kita bisa melakukan fungsi-fungsi koordinasi, bisa melalui himbauan dalam bentuk surat, dalam bentuk spanduk, dan dalam bentuk pamflet. Koordinasi itu bisa koordinasi kepada lintas stakeholder yang ada di lingkungan Panwaslu kecamatan dan lingkup pengawasan kita. Kemudian bentuk pengawasan langsung bisa berupa melakukan pengawasan secara langsung dalam kegiatan aktivitas di lingkungan pemerintahan yang dihadiri oleh petahana atau pengawasan langsung pada saat kegiatan kampanye setiap pasangan calon. Kemudian pengawasan di media cetak, elektronik, dan media sosial. Karena kita tahu terkadang para aparatur sipil negara aktif di kegiatan media sosial, bisa saja mereka menampilkan konten-konten atau dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Kemudian waktu pelaksanaan pengawasan itu dimulai sejak penetapan calon, di masa kampanye, dan di masa tenang. Di masa-masa itu potensi-potensi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas itu bisa saja terjadi. Sahabat Bawaslu, kali ini membahas tentang politik uang. Kita tahu bahwa politik uang atau money politik itu bagian daripada suap, karena suap itu adalah suatu pemberian atau bisa juga berupa janji. Dalam undang-undang pilkada, kita tahu bahwa politik uang diartikan sebagai perbuatan yang disengaja melawan hukum, baik itu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain, bisa dalam bentuk barang ataupun yang lainnya, sebagai imbalan kepada siapa dia. Yang jelas itu adalah warga negara Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi, misalnya untuk menggunakan hak pilihnya, bisa menggunakan hak pilih secara tertentu, secara tidak sah, atau memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
bagaimana langkah-langkah upaya pengawasan yang harus dilakukan selaku pengawas pada saat meredam politik uang itu? Pertama, yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan atau identifikasi wilayah rawan yang terjadinya politik uang. Karena bisa saja ada histori sebelumnya pada saat pilkada atau pemilu sebelumnya pernah terjadi politik uang di wilayah itu. Kemudian yang menjadi rawan adalah terdapat pasangan calon atau tim kampanye, partai politik, simpatisan, dan keluarga di wilayah tersebut. Sehingga jika sahabat-sahabat Bawaslu pada saat pemetaan melihat atau menemukan lingkungan tersebut terdapat pasangan calon, tim, parpol, simpatisan, atau keluarga calon, untuk dimasukkan diidentifikasi dalam kategori rawan. Karena potensi pelanggaran terjadinya politik uang bisa-bisa saja terjadi di wilayah tersebut. Kemudian upaya pencegahan kita selaku pengawas pemilu bisa melaksanakan kegiatan rakor lintas sektoral, mulai dari pemerintahan, parpol, tim kampanye, paslon, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, untuk proses pencegahan pendidikan politik kepada mereka untuk tolak politik uang. Kemudian bisa berupa surat imbauan untuk tidak melanggar larangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pilkada, seperti calon atau petahana atau tim kampanye, parpol, dan simpatisan. Kemudian bisa dalam bentuk menempel, membagikan selebaran, poster, spanduk tentang larangan politik uang. Terakhir, melakukan patroli keliling tolak politik uang di masa tenang. Kemudian bagaimana sistem pengawasan kita yang harus dilakukan? Pengawasannya adalah bisa langsung melakukan pengawasan secara langsung dalam setiap kegiatan atau aktivitas kampanye atau pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh pasangan calon, parpol, tim kampanye, atau simpatisan. Kemudian melakukan pengawasan di masa tenang dan di masa pencoblosan di wilayah-wilayah yang terjadinya rawan politik uang. Karena kenapa ini harus dilakukan? Kecurangan atau tindakan politik uang itu bisa saja terjadi di masa-masa tenang untuk mempengaruhi pemilih, dan bisa juga itu terjadi pada saat di masa pencoblosan. Apa motif-motif dari terjadinya politik uang? Modus terkait politik uang di pilkada itu bisa berbagai cara dan bisa berbagai macam cara, sehingga itu dianggap bukan merupakan bagian daripada politik uang. Karena kita tahu politik uang itu sanksinya adalah pidana. Modus-modusnya bisa berupa pemberian uang tunai, baik secara langsung atau tidak langsung, pemberian paket sembako, sampai adanya kegiatan-kegiatan bansos yang di dalamnya ada ajakan, himbauan, atau ada yang mewakili unsur citra diri. Hal ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan atau pihak-pihak tertentu untuk mengelabui kita selaku pengawas dengan alasan ini bukan kegiatan kampanye. Karena kita tahu kegiatan kampanye situ tidak ada atau dilarang sedikit pun upaya-upaya untuk proses mempengaruhi melalui politik uang. Maka untuk itu regulasi harus kita pahami, misalkan batasan-batasan tentang kampanye itu apa. Itu sudah tertuang di peraturan KPU. Hal-hal itu yang harus kita identifikasi sehingga memisahkan mana ranah kegiatan kampanye yang secara murni dan mana ranah atau batasan-batasan dari politik uang sendiri. Kapan kita selaku pengawas melakukan pengawasan terhadap politik uang itu? Pengalaman-pengalaman sebelumnya dan melihat dari potensi-potensi yang terjadi, politik uang itu bisa saja dilaksanakan di masa-masa kampanye. Karena di masa-masa itu untuk melaksanakan kegiatan politik uang bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan bansos, atau pemberian uang tunai secara langsung untuk mendukung. Kemudian di masa tenang, istilah serangan fajar itu mesti menjadi bagian kita untuk memastikan bahwa tidak terjadi praktik-praktik politik uang. Di masa pungut hitung, kita selaku pengawas memastikan bahwa di masa tenang sampai ke masa proses pungutan, potensi-potensi terjadi politik uang itu sangat terjadi. Sampaikan kepada masyarakat secara umum, ingat sanksi politik uang, pemberi dan penerima dalam politik uang, sanksinya pidana. Cegah, awasi, tindak.